السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jemaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih melimpahkan karunia, melimpahkan nikmat kepada kita semua. Tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya terus untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Terlebih-lebih Allah masih memberikan kita nikmat berupa hidayah, sehingga dengan hidayah inilah kita tergerakkan untuk datang ke majlis ilmu, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan hidayah dari Allah, tentu tidak akan bisa kita sampai pada tujuan yang mulia ini, yaitu beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan juga dikatakan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini disampaikan juga oleh orang-orang yang beriman, bahwa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita tidak mungkin mendapatkan hidayah untuk menjadi hamba Allah yang beribadah, yang taat kepada Allah dan lain sebagainya, kecuali apa? Laula an hadana Allah, kecuali berkat daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat yang paling besar. Allah jadikan kita, Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan beribadah kepadanya. Allah pilih kita menjadi pengikut daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mencintai majlis ilmu. Karena betapa banyak di luar sana kita menemukan banyak di antara manusia, wabil khusus umat Islam, yang terkadang tidak tergerakkan hatinya untuk mempelajari apa? Dinul Islam itu sendiri. Sehingga tidak heran kalau kita melihat beberapa tingkah laku umat Islam sendiri, ya, yang terkadang terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam kebid'ahan, ya, terjatuh dalam berbagai macam kemaksiatan, baik kemaksiatan yang dianggap sepele, dianggap remeh, ataupun kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di tengah-tengah umat Islam. Padahal penyebab utamanya adalah apa? Karena mereka jahil terhadap dinul Islam. Oleh karenanya
obat kebodohan ini tidak lain kecuali apa? Menuntut ilmu, belajar tentang dinul Islam, terutama mempelajari tentang akidah sebagai dasar untuk perbaikan seluruh apa yang ada pada diri kita. Ini pondasi utama, perbaiki keimanan kita, perbaiki akidah kita. Kalau akidah sudah baik, akidah sudah mapan, tauhid sudah benar, insya Allah perbaikan untuk hal-hal yang lain akan mudah. Namun terkadang banyak orang melihat dengan mata sebelah, ya, mereka tidak menghiraukan permasalahan akidah, tapi mereka hanya menghiraukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum pemerintahan atau berkaitan dengan masalah fikih, masalah akhlak wal adab. Namun hakikatnya adalah mereka meninggalkan yang lebih mendasar untuk dipelajari dalam dinul Islam, yaitu pelajaran tentang akidah. Bagaimana kita membangun keimanan kita kepada Allah yang benar, dan bagaimana kita beriman kepada Rasulullah SAW yang benar, bagaimana kita beriman dengan Al-Quran yang Allah turunkan dengan benar. Karena ini semua menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita beriman kepada Allah, sia-sia ibadah kita, sia-sia amal perbuatan kita, dan sia-sia pula kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak beriman kepada Allah. Demikian pula tanpa keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala perincian dan cabang yang ada dalam keimanan tersebut, kalau tidak diperhatikan pun juga akan menjadi sia-sia kita punya amal ibadah, menjadi sia-sia kita menjadi amal perbuatan kita dan lain sebagainya. Demikian pula ketika tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman terhadap kitab yang Allah turunkan, maka akan sia-sia pula apa? Keimanan kita, Islam kita, ya, dan tidak akan pernah benar kita di dalam beragama ini. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita terus istiqamah, ya, berjuang dan bersabar di dalam kita menuntut ilmu agama ini, karena memang menuntut ilmu agama ini tidak dibatasi dengan usia, tidak dibatasi dengan jabatan dan lain sebagainya. Tapi ilmu agama ini wajib kita terus pelajari dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Terutama apa? Ilmu agama yang berkaitan dengan din, dengan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ada seorang ulama yang bernama Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pernah beliau ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu ini? Ya, sampai kapan kita berakhir mempelajari tentang agama ini? Maka beliau mengatakan, minal mahbarah ilal maqbarah. Ya, atau dalam sebagian lafaz, minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu ini dari buayan, ya, atau dari usia kecil sampai kita memasuki, ya, liang lahat. Itu tentang bagaimana pentingnya kita menuntut ilmu agama ini, tidak dibatasi oleh apapun. Yang membatasinya hanya kematian. Lamun tuh mati, selesai. Ini ada kewajiban menuntut ilmu agama. Tapi selama nyawa di kandung badan, selama kita masih bernapas, maka kewajiban untuk kita terus untuk apa? Meluangkan waktu mempelajari dinul Islam, baik dengan menghadiri majlis taklim seperti kita sekarang berada di tengah-tengahnya, atau membaca buku-buku Islam, atau mendengarkan ceramah-ceramah yang alhamdulillah sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan dengan munculnya media-media sosial, baik itu HP, ya, komputer, rekaman-rekaman, alat rekam tertentu misalkan. Ini semua membantu kita untuk menuntut ilmu agama, walaupun itu bukan tujuan, itu hanya sarana, ya, itu hanya sarana. Karena tetaplah menuntut ilmu dengan bermajlis itu jauh lebih utama dan lebih afdal. Karena betapa banyak pahala yang diraih ketika seorang menghadiri majlis ilmu, ya, bermajlis taklim seperti sekarang ini, itu tidak diraih pada, ya, kemudahan-kemudahan yang ada di media sosial ini.
Ya, maka oleh karena itu melangkahnya kita, berkumpulnya kita, ya, mendengarkannya dengan baik dan berkumpul di rumah Allah sambil menunggu waktu sholat, maka tentu hal-hal ini tidak kita dapatkan apabila kita hanya berdiam di rumah lalu kita mainkan, kita punya HP dan lain sebagainya. Tentu keutamaan-keutamaan itu tidak sama seperti kita duduk di majelis ilmu. Karena itu Nabi SAW menamakan majelis ilmu ini dengan apa? Dengan Riyadul Jannah, taman surga. Kalau di rumah kita tidak pernah disebut taman surga. Atau kita mungkin di kantor kita, sekalipun kita mungkin menyimak kajian dan lain sebagainya, tidak dikatakan taman surga. Dalam sebuah hadis dinyatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka masuklah, ya, di dalam taman surga tersebut. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang Anda maksud taman surga itu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengatakan, riyadul jannah hilaqud dzikr. Ya, taman surga yang dimaksud adalah yaitu majelis ilmu. Majelis yang di situ diingat Allah Azza wa Jalla. Majelis yang di situ diperingatkan manusia akan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan hukum-hukum apa? Islam. Maka oleh karena itu, para jemaah sekalian, tetaplah kita bersemangat di dalam kita menghadiri majelis ilmu karena keberkahan dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan al-huquq fil Islam, hak-hak di dalam Islam. Sudah kita mengakhiri pembahasan tentang hak-haknya orang tua terhadap anak-anak mereka. Dan kita tutup dengan pembahasan bahayanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan cukuplah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai peringatan bagi kita semua akan bahayanya bersikap durhaka kepada orang tua. Baik durhaka dengan lisan, durhaka dengan perbuatan anggota tubuh kita yang lainnya, tangan kita, kaki kita, ataupun sikap-sikap kita yang menunjukkan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Suatu ketika Nabi SAW pernah menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Salasan, pertanyaan itu diulang 3 kali oleh beliau. Qalu ya Rasulullah bala, atau qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, yang dimaksud dosa-dosa besar tersebut yang pertama al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini sudah sering kita bahas tentang bahayanya berbuat syirik, ya, dan sudah dikaji juga dalam kitab tauhid, kajian kitab tauhid, ya, di tempat kita ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada kedua orang tua, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua baik di masa hidupnya maupun sepeninggal mereka, ya, maupun sepeninggal orang tua kita. Kemudian wajalasa wa kana muttaqian, dan beliau, kata perawi hadis, Nabi SAW dalam keadaan duduk ketika menyampaikan hal ini. Wa kana muttaqian, dan dia apa? Sebelumnya dia nyandar. Ya, wajalasa wa kana muttaqian. Sebelumnya dia nyandar. Kemudian begitu masuk kepada poin yang ketiga yang ingin beliau sebutkan tentang dosa-dosa besar, maka beliau bergegas untuk duduk. Dari nyandar menjadi apa? Duduk. Biasanya orang kalau nyandar kemudian dia ambil posisi duduk lagi dengan tegap, ada hal yang sangat penting daripada sebelumnya. Kemudian beliau menyatakan faqala ala wa qauluz zur. Ya, dan yang ketiga adalah hati-hati dari perkataan dusta atau perkataan palsu. Ya, segala apa yang dipalsukan maka itu hukumnya adalah termasuk dosa-dosa besar. Baik itu perkataan
ya, atau sesuatu yang tertulis atau yang lainnya. Intinya hati-hati dari perkara-perkara yang palsu. Qala pemazala yukariru hatta qulna laitahu sakata. Perawi hadis menceritakan bahwa Nabi terus mengulang-ulang, ya, hati-hati dari perkataan dusta, hati-hati dari perkataan menipu ataupun perkataan yang palsu, sumpah yang palsu dan lain sebagainya. Qulna laitahu sakata, sampai-sampai kami mengatakan seandainya Nabi cukup menyebutnya itu sudah apa? Sudah sangat tegas dan sangat berarti apa yang beliau peringatkan. Ya, saking Nabi apa? Ingin mengingatkan tentang bahayanya, diulang-ulang sampai berkali-kali. Sampai-sampai ada sahabat yang hadir mengatakan seandainya Nabi sudah diam dan mencukupkan penyebutannya itu sudah apa? Sudah sangat kuat sekali apa yang beliau peringatkan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, juga Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang lain bahwa termasuk daripada penghalangnya seorang masuk ke dalam surga adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yanzurullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ya, ini bahaya. Sementara umat kaum mukminin, ya, semua berharap ingin apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun ini ada 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah. Artinya kalau dia tidak dilihat oleh Allah, dia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Siapa di antara mereka itu? Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, dan seorang wanita yang menyerupai laki-laki, ya, seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Wad dayyuth, ya. Yang ketiga adalah dayyuth. Dayyuth ini adalah seorang kepala keluarga yang membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumah tangganya. Terjadi di dalam rumah tangganya sendiri, namun tidak diluruskan, tidak dinasehati, tidak diingatkan. Ini kepala keluarga yang disebut oleh Nabi SAW sebagai dayyuth, ya. Membiarkan apa? Kemungkaran terjadi di tengah-tengah rumah tangganya. Wa salasatun la yadkhulunal jannah, dan ada 3 golongan yang terancam tidak masuk surga. Di antaranya al-aqu wa liwalidayhi. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mudminul khamr, dan orang yang pecandu minum khamr, ya, atau orang yang kecanduan apa? Kecanduan minum khamr, atau minum-minum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minum-minuman yang membuat seorang itu mabuk, ya, kehilangan akalnya. Apapun jenis khamr tersebut, baik yang diisap, yang diminum, yang dihirup dan lain sebagainya, ya, maka ini bagian daripada yaitu khamr. Karena Nabi SAW menyebutkan hadisnya secara umum, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu dinamakan apa? Khamr. Ya, setiap zat, sesuatu zat yang memabukkan, maka itu namanya khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu adalah hukumnya haram. Sehingga kalau sudah zatnya itu zat khamr, ya, ma askara atau ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Kalau sudah zatnya itu khamr, maka ketika hukum banyaknya itu memabukkan, maka sedikit pun juga dihukumi apa? Memabukkan. Ya, jangan dicoba-coba. Kalau sudah zatnya itu khamr, maka sedikit apalagi banyak itu tetap hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Ya, tetap hukumnya haram apabila zatnya memang khamr yang sifatnya adalah memabukkan. Dan jangan dikiaskan nanti semua yang yang dikonsumsi
kemudian karena berlebihan lalu akhirnya memabukkan, kemudian dikatakan khamr, tidak. Karena ada zat yang memang dia bukan khamr, ya, tapi terkadang karena pola mengkonsumsinya berlebihan, atau dikatakan overdosis, misalkan terlalu berlebihan dia mengkonsumsinya sehingga bisa mabuk. Ya, ada beberapa makanan dan beberapa minuman yang kadang-kadang kalau dikonsumsi terlalu berlebihan justru kadang-kadang membuat orang menjadi mabuk, ya. Jadi harus dibedakan antara zat yang memang itu khamr, maka sedikit dan banyaknya hukumnya sama. Tapi kalau itu bukan zatnya, bukan khamr, ya, ketika seorang berlebihan, maka hukumnya juga tetap haram. Ya, hukumnya tetap haram. Walaupun dari sisi haramnya adalah karena berlebihan. Apalagi kalau sampai memabukkan, maka ini masuk dalam kategori hukum yang memabukkan, maka hukumnya haram karena dia berlebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Yang ketiga, wal mannanu bima a'ta. Jenis yang ketiga, orang yang terancam tidak masuk surga, yaitu adalah orang yang mengungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan. Ya, jadi disebut-sebut lagi, diungkit-ungkit. Nah, ini hati-hati. Ya, ujub dan riya, sum'ah, terkadang ini penyakit langganan, terutama orang-orang yang memiliki amal kebaikan, ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau orang yang memiliki infak sedekah yang tidak dimiliki oleh orang lain, terkadang disebut-sebut, diungkit-ungkit, padahal tidak ada keperluan untuk disebut, tidak ada keperluan untuk diungkit. Kalau ada keperluan sebagai bukti atau sebagai motivasi, misalkan untuk memberikan semangat, dorongan, silahkan. Akan tapi tetap menjaga niat, ya, tetap menjaga niat, karena niat ini betul-betul rawan, ya, dengan masuknya kesyirikan di dalam hati seorang, baik itu riya, sum'ah, ujub, ya, pamer dan lain sebagainya, maka ini harus diwaspadai. Terutama ikhwan fillah azakumullah, terkadang di kalangan kita yang sudah tahu pun, ya, tidak menutup kemungkinan terkadang dihampiri oleh penyakit riya, sum'ah ini. Ya, amal-amal yang sudah lama kita lakukan terkadang beberapa tahun ke depan terungkit kembali. Ya, yang dulu misalkan sudah 7 tahun, ya, lewat kita punya amal perbuatan ini, namun terkadang ada momen-momen tertentu, ada kepentingan tertentu terungkap lagi. Nah, ini bahayanya, ya, riya yang samar, ya, riya yang begitu samar. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, hati-hati kita dari ujub dan riya zaman modern, ya. Ujub dan riya zaman modern, terutama di ketengahan atau di tengah-tengah kecanggihan alat-alat media sosial pada zaman sekarang, terkadang menggeret kita untuk untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada riya, ya, entah pamer terhadap perbuatan, entah mencari popularitas, mencari nama, mencari pujian orang dan seterusnya dari apa yang sudah dia berikan. Maka ini perlu kita hati-hati, ya. Sebaik-baik orang tentunya yang paling bisa menjaga niatnya dan menjaga hatinya. Walaupun, ya, tidak serta-merta ketika seorang melakukan hal itu langsung dituduh sebagai orang yang riya, sebagai orang yang sum'ah, ya, namun kita katakan hati-hati, ya, kita waspada, berhati-hati karena pintu-pintu syaitan ini dia samar, ya. Terkadang kita merasa aman, ternyata di situ ada pintu syaitan yang menggeret seorang justru masuk ke dalam jaringan ataupun dalam perangkap setan tersebut. Kemudian juga yang lain tentang bahayanya uququl walidain, disebutkan oleh penulis di sini adalah tuhbitul a'mal, bisa menghapuskan amal perbuatan gara-gara durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana dikatakan di sini, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, "Ara'aita idza shallaitu shalawatal khams?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu ketika aku memperhatikan salat 5 waktu? Wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa addaitu zakata mali, dan aku menunaikan zakat hartaku.
ya, atau menunaikan zakat. Wa hajjtul baita, dan aku pun melakukan ibadah haji. Fama dzali, lalu apa yang aku dapatkan dari semua ini? Ketika aku sudah sholat, puasa, zakat, haji, tentunya apa? Sebelumnya bersyahadat. Ya, karena tidak mungkin dia akan sholat dengan benar kecuali dia harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan mengamalkan konsekuensinya tentunya. Kemudian akhirnya dia bertanya, apa yang saya dapatkan dari kebaikan semua yang saya lakukan ini? Maka beliau SAW mengatakan, man mata ala hadza, siapa-siapa yang meninggal dalam keadaan dia menjaga 5 perkara tadi, dia memperhatikan sholatnya, puasanya, zakatnya, dan juga berhajinya. Tentunya bagi yang memiliki apa? Kemampuan, ya, bagi yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Kemudian siapa-siapa yang meninggal di atas agama ini atau di atas keadaan seperti ini, kana ma'an nabiyyin wasiddiqin, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, dan orang-orang mati syahid. Yaumal qiyamah hakadha wa nasaba isba'aihi, pada hari kiamat dia akan kumpul seperti, ya, berkumpulnya 2 jari ini. Artinya begitu dekat dia dengan para nabi, dengan orang-orang siddiqin, dan juga orang-orang syuhada, orang mati syahid. Dia akan kumpul seperti 2 jari ini, ya, dekat sekali. Kemudian malam ya'uqqa walidayhi, selama dia tidak memiliki dosa yang namanya, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini, jadi selama dia tidak memiliki dosa durhaka kepada kedua orang tua. Artinya, khonifidina azakumullah, bisa jadi sholat kita ini akan sia-sia, bisa jadi haji kita ini akan tidak berarti bagi kita, dan bisa jadi juga zakat yang kita tunaikan tidak memiliki arti bagi kita, dan bisa jadi puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan pun akan menjadi sia-sia kalau kita masih berlaku atau bersikap durhaka kepada kedua orang tua. Maka oleh karena itu, ya, marilah kita perhatikan bagaimana akhlak dan adab kita kepada kedua orang tua kita, agar amal ibadah yang kita lakukan ini betul-betul berarti dan memiliki, ya, manfaat, ya, terutama nanti di yaumil hisab, di saat dihisabnya amal perbuatan kita. Kemudian terakhir, iyyakum wal uquq fa inna man aqqa walidayhi aqqa abna'uh. Kata beliau, di antara bahayanya juga durhaka kepada kedua orang tua, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya ketika dia juga punya anak, dia akan didurhakai oleh siapa? Oleh anaknya. Dan ini diambil dari keumuman hadis, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan apa? Dengan perbuatan. Ya, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita berbakti, insya Allah anak keturunan kita pun akan berbakti kepada kita. Tapi kalau kita durhaka, maka anak-anak kita pun juga akan durhaka kepada kita. Dan juga diambil dari keumuman ayat, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Surat Asy-Syura ayat 40. Allah menyatakan balasan perbuatan jelek, ya, kejelekan semisalnya. Ya, jadi bagus gawe, bagus tedait. Lenge gente gawe, maka lenge gente dait. Ya, oleh karena itu hati-hati kita dari, ya, hukuman yang akan kita terima akibat sikap durhaka kita dahulunya, ataupun sikap durhaka seorang anak kepada orang tua. Maka di kemudian hari Allah tidak pernah lalai dari perbuatan kita, Allah tidak pernah tidur dari amal perbuatan kita, dan Allah selalu melihat dan mendengar dan mengetahui perbuatan kita. Maka oleh karena itu, wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah menzalimi hamba sedikit pun. Demikian juga dikatakan dalam sebagian lafaz hadis, atau dinyatakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama tadinu tudan. Jadi seperti apa yang kamu perbuat, maka seperti itulah yang kamu akan dapatkan. Ya, seperti apa yang kamu perbuat, maka seperti itulah yang kamu akan dibalas dengan perbuatanmu tersebut.
Maka ikhwan fillah azakumullah, mari kita mengintrospeksi diri kita. Ya, barangkali ya durhakanya anak-anak kita, mungkin pendidikan yang salah terhadap mereka, atau mungkin jauhnya mereka dari din, atau mungkin karena dulunya kita juga termasuk ya anak-anak yang pernah berdurhaka kepada kedua orang tua kita. Maka kemungkinan-kemungkinan ini bisa jadi terjadi seperti yang dikatakan oleh para ulama kita. Ya, walaupun mungkin tidak mutlak. Ya, walaupun tidak mutlak. Artinya ada kadang-kadang orang tua yang masya Allah, ya orang tua saleh, orang tua baik, ya. Kemudian dia mendapatkan ujian dari anaknya. Nanti anaknya tidak baik, ya, anaknya tidak mau sholat, anaknya justru misalkan ya tidak seperti orang tuanya. Orang tuanya rajin beribadah, malah anaknya tidak rajin, bahkan kerjanya ya hanya melakukan hal-hal yang haram, minum, judi dan semisalnya. Padahal orang tuanya orang-orang yang baik, ya orang saleh, orang rajin mengaji. Maka tidak bisa kita katakan sepenuhnya karena mungkin dulunya dia durhaka kepada orang tuanya. Namun banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang lain, ya bisa jadi itu adalah ujian terhadap dia, sebagaimana para nabi juga diuji oleh anak-anak mereka. Siapa nabi yang anaknya tidak mau beriman kepada ajaran yang dibawa? Nabi Nuh, ya kan? Seperti yang diceritakan dalam pelajaran kisah-kisah Nabi Nuh. Ya, bukan berarti nanti kita katakan oh Nabi Nuh dulu dia durhaka sama orang tuanya, makanya dia dapat anak durhaka, enggak. Ya. Namun ini bisa jadi, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh ini bisa jadi terjadi kepada orang-orang tertentu. Ketika dulunya dia durhaka kepada orang tuanya, bisa jadi nanti anak keturunannya pun akan durhaka kepada dia. Walaupun sebab-sebab yang lain banyak. Ya, bisa jadi karena tadi pendidikan agama yang sangat minim, bahkan tidak ada kepada anaknya, sehingga jadilah anaknya orang-orang yang jauh daripada kebaikan dan ketaatan. Bisa jadi juga karena orang tua tidak tegas di dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya. Anaknya berbuat maksiat dibiarkan, ya. Pokok embe to endemen wah atau embe ampun endemen misalkan. Ini kadang kata-kata yang keluar dari orang tua yang menunjukkan bahwa tidak ada perhatian terhadap ya pendidikan anaknya. Kemudian juga bisa jadi karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi. Dan disebutkan dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang, Allah uji dia. Bisa jadi ketika diuji lewat anaknya, orang tua ini tetap bersabar dan mendidik anaknya dan terus menasihati anaknya. Bisa jadi ini ujian terbaik buat dia. Dan kita harus berhusnudzon, bertaubat kepada Allah. Ya, harus berbaik sangka bahwa anak yang nakal yang dididik sama dia ataupun yang durhaka kepada dia, bisa jadi ini ujian dari Allah. Dan Allah memiliki hikmah di balik itu. Dan orang tua tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh berputus asa, teruslah mendoakan. Dan contoh sudah ada. Ya, bagaimana para nabi, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW yang memiliki anak juga yang tidak mau beriman sebagaimana orang tuanya. Ya, maka itu semua menjadi pelajaran. Tetap bersabar, berikan nasihat dan berdoa. Siapa tahu Allah akan membukakan pintu hidayah kepada dia. Baik, selesai pembahasan tentang hak-hak orang tua terhadap anaknya. Sekarang kita masuk ke hak yang ke-8. Al-haqqus tsamin wa huwa haqqul abna 'alal aba. Sekarang sebaliknya. Haknya anak terhadap siapa? Orang tua. Ya, kalau kemarin haknya orang tua kita kepada anak-anaknya, yang intinya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ya, yaitu di saat dia masih hidup maupun di saat dia sudah meninggal dunia. Adapun sekarang bab yang dibuat oleh Syekh di sini oleh penulis adalah haqqul abna 'alal aba. Haknya anak-anak terhadap orang tua. Orang tua wajib memenuhinya maksudnya. Disebutkan di sini takallamna 'anil haqqil aba 'alal abna wa tabayyana lana anna haqqal aba 'alal abna min a'zamil huquq ba'da haqqillah wa rasulih. Wa kama anna lil aba 'alal abna huquqan kadzalika lil abna 'alal aba huququn. Sebagaimana orang tua punya hak kepada anaknya, maka anak pun punya hak kepada orang tuanya. Qala fi kitabih lil abna,
Allah Ta'ala firmankan dalam kitabnya Al-Quran tentang hak daripada anak ya terhadap orang tuanya. Yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat ya kepada kalian untuk mengurusi anak-anak kalian. Ya, untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak kalian. Ayat yang lain menyatakan wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Ini isyarat tentang bahwa anak ini punya hak. Ya, yang pun sulit itu pelihara insyaallah, suruh jaga jangan sampai dizalimi ataupun dibunuh. Demikian juga Nabi SAW bersabda, wattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adilah di antara siapa? Anak-anak kalian. Ini isyarat-isyarat tentang bahwa anak itu punya hak. Adapun kemarin ya, orang tua punya hak kepada anak sudah jelas. Allah firmankan wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Allah berwasiat kepada manusia seluruhnya agar berbakti kepada orang tuanya. Jadi semuanya punya hak. Orang tua punya hak untuk dibaktikan oleh anaknya, dan anak pun punya hak untuk mendapatkan ya perawatan, perlindungan, penjagaan, pendidikan dari siapa? Dari orang tuanya. Ma'syarul aba al-abna'u ni'matun 'azimah min ni'amillahi ta'ala. Wahai para bapak katanya, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah nikmat anugerah ilahi yang wajib kalian syukuri. Ya, siapapun dia, bagaimanapun rupanya, ya, dan bagaimanapun keadaan anak itu, tetaplah itu anak kalian, dan itu nikmat dari Allah. Jangan sampai kita yang justru menghinakan anak kita, bahkan naudzubillah tidak menganggap dia sebagai anak lantaran tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, jangan sampai seperti orang-orang jahiliyah yang mengkubur anaknya apa? Anaknya hidup-hidup. Seperti orang-orang Yahudi. Ya, seperti orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang Yahudi yang tidak suka punya anak perempuan, akhirnya dikubur apa? Hidup-hidup dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengingatkan wa ma bikum min ni'matin faminallah, surat An-Nahl ayat 53. Dan apa-apa yang bersama kalian dari nikmat Allah atau yang kalian rasakan dari nikmat Allah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian menghitung nikmat Allah seluruhnya tidak akan pernah kalian bisa menghitungnya. Wal abna'u ni'matun 'azimah tadumu bisyukri wa tadhhabu bil kufri. Dan anak-anak itu merupakan anugerah yang sangat mulia yang apabila kalian pelihara dan kalian jaga dengan bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan bermanfaat. Dan apabila kalian membiarkannya, tidak bersyukur, ya, tidak mengurusinya, maka kalian termasuk ya akan termasuk daripada orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan juga dalam surat An-Nahl, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah telah menjadikan kepada kalian dari diri-diri kalian berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banin, dan Allah menjadikan dari pasangan-pasangan tersebut anak-anak yang lahir darinya. Wa hafadatan, dan cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rizki kepada kalian dari hal-hal yang baik, yang halal. Afa bil batili yu'minun, apakah dengan kebatilan kalian beriman? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan dengan nikmat Allah kalian apa? Ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan kepada kita semua yang sudah dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk bersyukur, wajib bagi kita untuk menjaga dan merawatnya, karena ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu sa'ilukum ya ma'syarul aba'i yaumil qiyamah an ni'matil abna. Ketahuilah Allah akan menanyakan semua nikmat tentang lahirnya anak di tengah-tengah kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surat As-Saffat ayat 24. Allah taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka ini, orang tua ini di hadapan Allah, karena mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Semua orang tua akan diberdirikan oleh Allah. Ya, semua manusia akan diberdirikan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban, di antaranya pertanggungjawaban tentang anak-anak mereka. Karena ini nikmat dari Allah. Kemudian dalam surat At-Takasur Allah berfirman, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan sungguh benar-benar nanti kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat kelak. Demikian juga hadis yang sangat sering kita dengar, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Setiap kalian adalah apa? Pemimpin. Ya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Kepemimpinannya. Jadi apapun yang kita urus para jamaah ada tanggung jawabnya. Jangan kita merasa apa? Mengentengkan amanah itu. Jadi kita mau jadi pejabat desa, pejabat pemerintah lebih tinggi lagi, ya, bahkan ya pejabat rumah tangga sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga itu pun dimintai pertanggungjawaban, apalagi urusannya lebih besar, memegang negara, ya. Maka oleh karena itu jangan rakus kita terhadap apa? Kepemimpinan, ya, jangan rakus terhadap pemimpinan karena semua ini berat, ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT berat sekali. Warrajulu ra'in ala ahli baiti, dan seorang suami bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Wa mas'ulun anhum, dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, dan seorang wanita artinya istri juga bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia bertanggung jawab juga di hadapan Allah tentang rumah dan juga anak-anak mereka. Ma'asyaral aba al-abna indakum zinatun tatazayyanuna biha fil hayatid dunya. Wahai bapak, ya, wahai para bapak, anak-anak yang kalian miliki adalah merupakan perhiasan hidup kalian, ya, perhiasan kehidupan kalian di dunia ini. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran, "Zuina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin." Allah menghiasi bagi manusia ini untuk mencintai apa? Ya, apa yang dia cintai dari syahwat-syahwat yang ada di dunia ini. Di antaranya para wanita. Kemudian wal banin, dan juga anak-anak. Jadi anak-anak ini fitrah para jemaah yang Allah berikan kepada kita semua. Pasti tidak ada orang yang tidak cinta kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak mereka. Semua kita pasti mencintai anak-anak yang lahir dari ya rumah tangga ataupun dari pernikahan yang kita bangun. Pasti kita mencintai anak-anak kita. Wa qala ta'ala al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dan Allah juga firmankan dalam surat Al-Kahfi, harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia ini. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal-amal saleh itu lebih baik di sisi Rabbmu, ya, dan juga lebih baik di sisi Rabbmu, dan juga termasuk cita-cita yang paling mulia ataupun harapan yang paling mulia. Walidzalika tarar rajul idza tazawwaja wa lam ya'tihi al-walad yabhasu bi kulli turuq hatta yatahassal 'ala al-walad liyuzayyina hayatahu. Oleh karena itu kita lihat orang kalau sudah membangun rumah tangganya, menikah, dan cukup lama Allah belum berikan dia anak, dia akan berusaha, ya, 1000 cara dia akan lakukan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan anak. Karena belum lengkap rasanya rumah tangga ini kalau belum mendapatkan apa? Mendapatkan anak. Karena dia perhiasan dunia. Dia perhiasan dunia. Maka dia akan berusaha mencari jalan supaya dia mendapatkan anak. Itulah menunjukkan bahwa al-waladu wal banin min zinatil hayatid dunya. Anak, ya, dan keturunan itu merupakan perhiasan kehidupan dunia ini. Ma'asyaral aba i'lamu anna al-aulad fitnatun. Ya, dan ketahuilah juga bahwa anak-anak ini sekalipun di sisi lain dia merupakan nikmat, anugerah, tapi terkadang dia juga merupakan ujian. Ya, terkadang anak-anak ini merupakan fitnah bagi kita, merupakan godaan bagi kita, ujian bagi kita. Maka kita harus bersabar para jemaah. Allah sudah menyebut anak-anak itu perhiasan dan juga menyebutnya sebagai apa? Fitnah. Jadi terkadang dia enak dan terkadang juga apa? Membawa kesusahan. Akan tapi ingat, ya, bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Surat At-Taghabun ayat 15. Ketahuilah bahwa harta-harta kalian, harta itu enak apa enggak? Enak. Ya, ketika dimiliki enak harta ini. Wa auladukum, dan anak-anak kalian, anak-anak pun juga enak. Siapa enggak senang memiliki anak, kan? Bahkan tadi dikatakan kalau belum punya anak akan berusaha supaya mendapatkan apa? Mendapatkan anak. Tapi ingat, fitnatun, dia juga apa? Fitnah kata Allah. Ujian, ya, fitnah. Kemudian wallahu indahu ajrun azim, tapi Allah memiliki pahala yang sangat agung, ya, di balik itu semua. Artinya kalau kita tahan dengan fitnah ini, kita berusaha bagaimana mensikapi fitnah ini dengan baik. Fitnah berupa anak ini ujian, mungkin anak ini susah diajak untuk
bertakwa kepada Allah, susah untuk diajak dalam jalan apa? Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka kita berusaha terus mengajak dan mengingati. Nah, usaha inilah menjadi apa? Pahala terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dalam surat Al-Anfal Allah juga sebutkan, ketahuilah bahwa harta-harta kalian, anak-anak kalian juga fitnah, ya, dan Allah memiliki pahala yang sangat tinggi di sisinya. Artinya ikhwan fillah azakumullah, anak yang kita miliki ini merupakan anugerah dan nikmat dari Allah, maka kita bersyukur. Dan di sisi lain juga kita akan teruji dengan anak ini. Ya, dan saya yakin orang tua sudah memahami bagaimana ujian daripada anak yang kita miliki. Ya, ada anak yang susah untuk diajak begini, ada anak yang masya Allah ya mendatangkan berbagai macam masalah terhadap orang tuanya. Tapi ingat ya, sekecil-kecil bahkan sebesar-besar masalah yang didatangkan oleh sang anak, orang tua apabila ya berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik, berusaha untuk ya meluruskan perkara-perkara tersebut, insyaallah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita bacakan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.